Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nasiruddin, mahasiswa Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada, kelas B dengan nomor induk mahasiswa 20-456732-TK-50556. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai diferensiasi vektor atau yang dapat kita sebut dengan turunan vektor. Kita mulai dengan konsep dasar vektor. Dapat kita ketahui, besaran fisik di alam terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, besaran skalar merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, atau besarnya itu dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya seperti arus listrik, massa, panjang, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Yang kedua adalah besaran vektor yang merupakan besaran yang dicirikan oleh besar satuan dan arah. Contohnya seperti gaya, momentum, torsi, kecepatan, dan percepatan. Penggambaran dan penulisan notasi vektor dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Pada gambar, terdapat titik P sebagai pangkal vektor dan Q sebagai ujung vektor, sedangkan tanda panah menunjukkan arah dari vektor. Notasi vektor dapat ditulis dengan huruf tebal atau dengan huruf yang memakai tanda panah di atas, sedangkan notasi panjang vektor memakai huruf dengan tanda mutlak. Selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai satu satuan. Pada sistem kartesian dua dimensi, vektor satuan dilambangkan dengan I dan J yang masing-masing melambangkan vektor satuan pada komponen sumbu X dan sumbu Y. Jika terdapat suatu vektor F dinyatakan sebagai vektor F sama dengan AI plus BJ dan memiliki besar magnitud, vektor F sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka vektor satuan dari vektor F adalah UF sama dengan vektor F per magnitud vektor F. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan terdapat vektor U sama dengan AI plus BJ dan vektor V sama dengan PI plus IJ, maka penjumlahan vektor U dan vektor V dapat dinyatakan sebagai vektor U plus vektor V sama dengan jumlah setiap komponen, yaitu A plus PI plus B plus QJ. Sedangkan pengurangan vektor U dan vektor V dapat dinyatakan sebagai vektor U min vektor V sama dengan pengurangan setiap komponen A min PI plus B min QJ. Kasus pada vektor di dua dimensi dapat diperluas di tiga dimensi dengan prosedur yang sama. Contoh, diketahui vektor U sama dengan 3I min 4J plus K dan vektor V sama dengan 1I plus 5J min 3K. Tentukan vektor U plus vektor V dan vektor U min vektor V. Maka, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Vektor U plus vektor V itu kita jumlahkan setiap komponen yang sama. Jadi 4I plus J min 2K. Dan begitu pula dengan pengurangan. Vektor U min vektor V kita kurangkan setiap komponen yang sama. Jadinya 2I min 9J plus 4K. Selanjutnya adalah operasi perkalian vektor. Pada operasi perkalian vektor, terdapat dua jenis, yaitu 1. Operasi titik atau dot product, dan 2. Operasi silang atau cross product. Untuk operasi titik, misalkan terdapat vektor U dan vektor V, maka dot product dari kedua vektor tersebut adalah vektor U dot vektor V sama dengan magnitud U kali magnitud V cos theta. Berdasarkan definisi dot product, maka perkalian titik setiap komponen yang sama akan menghasilkan nilai 1. Sedangkan perkalian dot product antar komponen yang berbeda seperti I kali J, J kali K, K kali I itu akan menghasilkan nilai 0. Definisi lain dari perkalian titik vektor U dan vektor V di mana vektor U sama dengan U1I plus U2J dan vektor V sama dengan V1I plus V2J adalah vektor U dot vektor V sama dengan U1 kali V1 plus U2 kali V2. Sehingga vektor U dot vektor V sama dengan magnitud U kali magnitud V cos theta sama dengan U1 V1 plus U2 V2, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Contoh,
Terdapat dua vektor, yaitu vektor U sama dengan 8i plus 6j, dan vektor V sama dengan 3i plus bj. Pertanyaannya, tentukan nilai B agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Untuk penyelesaiannya dapat kita kerjakan sebagai berikut. Jika vektor U dan vektor V saling tegak lurus, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. Karena cos 90 sama dengan 0, dan perkalian dot antar komponen vektor menghasilkan 24 plus 6b, sehingga didapatkan B sama dengan min 4. Selanjutnya adalah operasi silang atau cross product. Operasi silang akan melibatkan vektor pada ruang 3 dimensi. Jika terdapat dua vektor U dan vektor V, yaitu vektor U sama dengan AI plus BJ plus CK, dan vektor V sama dengan PI plus QJ plus RK, maka definisi cross product dapat kita ubah menjadi matriks 3x3 sebagai berikut. Dan untuk nilainya dapat diperoleh dengan mencari nilai determinan dari matriks tersebut. Sehingga diperoleh vektor U cross vektor V sama dengan BR min CQI min AR min CPJ plus AQ min BPK. Jika kedua vektor membentuk sudut θ, maka besar hasil operasi cross product dapat dinyatakan sebagai magnitud vektor U kali vektor V sama dengan magnitud U kali magnitud V sin θ. Untuk komponen vektor satuan terdapat hubungan sebagai berikut. Jika perkalian setiap antar komponen yang sama, maka akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan perkalian antar komponen yang berbeda akan menghasilkan komponen yang berbeda pula, seperti I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, dan K kali I sama dengan J. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 dan K adalah skalar, maka akan memiliki sifat persamaan-persamaan sebagai berikut. Pada cross product terdapat catatan yang berlaku, yaitu vektor U kali vektor V sama dengan min vektor V kali vektor U, sehingga tidak berlaku sifat komutatif seperti pada dot product. Contoh, misalkan vektor U memiliki vektor satuan 1i min 2j min 1k, dan vektor V memiliki vektor satuan min 2i plus 4j plus 1k, maka untuk mencari penyelesaian dari cross product vektor U dan vektor V serta vektor V dan U, dapat diselesaikan dengan mencari nilai determinan dari matriks tersebut. Untuk hasilnya, terlihat bahwa vektor U kali vektor V dan vektor V kali vektor U memiliki nilai yang berkebalikan, sama seperti pada catatan sebelumnya. Materi selanjutnya adalah turunan atau diferensiasi vektor. Misalkan terdapat suatu vektor Ft yang dapat dinyatakan sebagai vektor Ft sama dengan ATI plus BTJ, maka vektor Ft akan memiliki limit di C jika AT dan BT juga memiliki limit di C. Sehingga berlaku, limit T mendekati C Ft sama dengan limit T mendekati C ATI plus limit T mendekati C BTJ. Sehingga untuk turunan vektor Ft didefinisikan sebagai vektor F aksen T sama dengan vektor Ft diturunkan terhadap T sama dengan limit H mendekati 0 vektor FTH min vektor Ft per H. Jika vektor Ft dihasilkan dalam bentuk komponen-komponennya, maka turunan vektor Ft sama dengan turunan AT terhadap TI plus turunan BT terhadap TJ. Contoh, diketahui suatu vektor RT sama dengan 2T plus 3 kuadrat I min E pangkat 2TJ. Persoalan yang pertama, tentukan R aksen T, dan yang persoalan kedua, tentukan R double aksen T. Maka untuk penyelesaian persoalan yang pertama, untuk R aksen T dapat kita hasilkan dengan menurunkan sekali dari RT terhadap T, sehingga pangkat dari I 2 itu kita turunkan menjadi 2, dikalikan dalam kurungnya tetap 2T plus 3, dikali turunan yang berada di dalam kurung, berarti dikalikan 2. Min pangkatnya kita turunkan menjadi 2 kali E pangkat 2TJ, sehingga kita dapatkan R aksen T sama dengan 8T plus 12I min 2 kali E pangkat 2TJ. Persoalan yang kedua, untuk mencari R double aksen T,
dapat kita dapatkan dengan menurunkan dari R aksen T terhadap T, atau dapat kita tuliskan menjadi D kuadrat RT per DT kuadrat. Sehingga kita dapat menghasilkan R double aksen T sama dengan 8I min 4E pangkat 2 TJ. Pada turunan atau diferensiasi vektor, terdapat rumusan pendiferensialan. Misalkan f dan g merupakan fungsi yang bernilai vektor yang dapat didiferensialkan, h suatu fungsi yang bernilai real yang dapat didiferensialkan, dan c merupakan skalar, maka akan dihasilkan sifat-sifat rumusan pendiferensialan sebagai berikut. Contoh, jika vektor ft sama dengan t kuadrat plus ti plus e pangkat tj, maka tentukan persoalan yang pertama f aksen t, yang kedua f double aksen t, dan yang ketiga sudut theta antara f aksen 0 dan f double aksen 0. Maka untuk mencari persoalan yang pertama untuk f aksen t, dapat kita dapatkan dengan menurunkan dari vektor ft terhadap t, sehingga didapatkan 2t plus 1i plus e pangkat tj. E pangkat tj menghasilkan tetap karena maka dari koefisiennya adalah 1 sehingga tetap. Pada persoalan kedua, untuk mencari f double aksen t, dapat kita turunkan dari vektor f aksen t terhadap t, sehingga kita dapatkan 2i plus e pangkat tj. Untuk persoalan yang ketiga, dapat kita dapatkan dengan memasukkan 0 pada f aksen t dan f double aksen t, sehingga didapatkan f aksen 0 sama dengan i plus j, dan f double aksen 0 sama dengan 2i plus j. Dengan menggunakan rumus dot product, kita dapatkan cos theta sama dengan f aksen 0 kali dot f double aksen 0 per magnitude f aksen 0 kali magnitude f double aksen 0. Sehingga kita dapatkan 3 per akar 2 kali akar 5. Dan untuk mencari theta, kita arkoskan 3 per 2 akar 2 akar 5, sehingga didapatkan theta sama dengan kurang lebih 18,43 derajat. Materi selanjutnya adalah gerak sepanjang kurva. Misalkan terdapat suatu vektor RT yang dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan FTI plus GTJ, maka vektor RT bergerak dalam selang waktu H, maka kedudukan yang baru adalah RTH, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk mencari kecepatan sesaat dari vektor RT, dapat dinyatakan sebagai vektor FT sama dengan limit H mendekati 0 dari RTH min RT per H sama dengan turunan pertama dari RT terhadap T. Jika vektor RT sama dengan FTI plus GTJ, maka kecepatan sesaatnya vektor Ft sama dengan turunan dari setiap komponen-komponennya, yaitu I dan J. Untuk mencari percepatan dari vektor Rt, maka kita dapatkan vektor At sama dengan turunan pertama dari vektor Ft, atau dapat kita tulis dengan D kuadrat Rt per dt kuadrat. Contoh, sebuah titik P bergerak menyusuri lingkaran dengan pusat 0,0 dan radius R. Titik P bergerak dengan kecepatan sudut omega dan kedudukan awalnya R,0. Tentukan kecepatan dan percepatan di titik P. Maka untuk penyelesaiannya dapat kita gambarkan terlebih dahulu sesuai dengan persoalan. Seperti pada gambar yang ditampilkan, dengan sudutnya merupakan dari theta sama dengan omega t. Sehingga untuk vektor posisi P dapat dinyatakan sebagai vektor RT sama dengan XTI plus YTJ. Untuk lingkaran dengan jari-jari R, maka X sama dengan R cos theta atau R cos omega t, dan Y sama dengan R sin theta atau R sin omega t. Sehingga didapatkan untuk vektor posisi P dapat dinyatakan vektor RT sama dengan R cos omega TI plus R sin omega TJ. Dalam mencari kecepatan di titik P, maka dapat kita dapatkan vektor Ft sama dengan turunan pertama dari vektor RT terhadap T. Sehingga didapatkan min W R sin omega TI plus WR cos omega TJ. Untuk percepatan di titik P dapat kita dapatkan dengan menurunkan pertama dari vektor Ft terhadap T. Sehingga didapatkan min omega R cos omega TI min W kuadrat R sin omega TJ.
Kita kelompokkan dan keluarkan min omega kuadratnya sehingga didapatkan min omega kuadrat dalam kurung R cos omega TI plus R sin omega TJ. Didapatkan vektor AT sama dengan min W kuadrat RT. Materi yang selanjutnya adalah kelengkungan kurva. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menentukan kelengkungan kurva dari sebuah kurva posisi. Yang pertama adalah tentukan kecepatan sesaat dari kurva atau vektor F. Yang kedua, tentukan besaran dari vektor F atau magnitud vektor F. Yang ketiga, tentukan vektor singgung satuan, vektor T, atau yang dapat kita cari dengan membagi dari vektor F terhadap magnitud dari vektor F. Yang keempat, tentukan turunan dari vektor singgung satuan, atau vektor T aksen. Dan yang kelima adalah tentukan kelengkungan K, yang mana K dapat kita cari dengan menurunkan T terhadap T dan per S terhadap T. Atau K sama dengan Y double aksen kali X aksen, min X double aksen kali Y aksen per X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat itu dalam kurung dipangkatkan 3/2. Contoh, tentukan kelengkungan dari suatu lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kita cari terhadap vektor posisi terlebih dahulu, sehingga vektor posisinya vektor posisi RT sama dengan XTI plus YTJ, dengan XT sama dengan R cos omega T, dan YT sama dengan R sin omega T. Sehingga vektor RT didapatkan R cos omega TI plus R sin omega TJ. Langkah selanjutnya kita tentukan vektor singgungnya atau vektor F, yang mana didapatkan dari turunan pertama dari vektor RT terhadap T. Sehingga vektor F sama dengan min R omega sin omega TI plus R omega cos omega TJ. Selanjutnya untuk besar vektor singgung atau magnitud vektor V dapat kita dapatkan dengan mengakar dari penjumlahan kuadrat setiap komponennya sehingga didapatkan magnitud V sama dengan RW. Kemudian untuk vektor singgung satuan atau vektor T dapat kita dapatkan dengan membagi vektor V terhadap vektor magnitud dari vektor V sehingga didapatkan vektor T sama dengan min sin omega TI plus cos omega TJ. Untuk turunan vektor singgung satuan atau vektor T aksen dapat kita dapatkan dengan turunan pertama dari T terhadap T. Vektor T aksen sama dengan omega cos omega TI min omega sin omega TJ. Sehingga untuk kelengkungan kurva atau K dapat kita dapatkan dengan menurunkan T terhadap T per turunan S terhadap T. Sehingga didapatkan K sama dengan omega cos omega TI min omega sin omega TJ per R omega. Dengan langkah selanjutnya, K sama dengan 1 per R akar cos kuadrat omega T plus sin kuadrat omega T itu sama dengan 1, sehingga K sama dengan 1 per R. Materi selanjutnya adalah turunan dalam ruang dimensi. Pada turunan ini terdapat turunan parsial, atau dapat kita sebut sebagai turunan sebagian, karena yang diturunkan hanya variabel tertentu pada suatu fungsi. Kita dapat melihat persamaan yang kedua, dapat kita baca fx, x, y merupakan turunan parsial fungsi f, x, y terhadap x. Begitu pula dengan turunan terhadap y di sampingnya. Simbol yang menyerupai huruf D merupakan ciri khusus dari turunan parsial, atau dapat kita sebut dengan do. Untuk turunan parsial yang kedua dapat kita lakukan dengan menurunkan terlebih dahulu terhadap variabel pertama atau yang terdapat pada kurung itu, kemudian kita turunkan parsial lagi terhadap variabel selanjutnya yang ditentukan. Contoh, diketahui sebuah fungsi fx, y sama dengan 2x pangkat 3 plus cos 2y. Tentukan A, do f per do x, B, do kuadrat f per do x kuadrat, C, do f per do y, D, do kuadrat f per do y kuadrat, dan E, do kuadrat f per do x do y. Maka penyelesaiannya untuk mencari poin yang pertama, do f per do x sama dengan kita turunkan fungsi fx, y terhadap x.
Jadi kita fokuskan terhadap koefisien yang memiliki variabel X. Di situ terdapat 2X pangkat 3 sehingga kita turunkan pangkat 3-nya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6X kuadrat plus cos 2Y sama dengan kita turunkan menjadi 0. Sehingga didapatkan do F per do X sama dengan 6X kuadrat. Untuk poin B, dot kuadrat F per dot X kuadrat merupakan turunan kedua dari fungsi fxy. Sehingga untuk dot kuadrat F per dot X kuadrat dapat kita dapatkan dengan menurunkan lagi dari dot F per dot X. Didapatkan untuk 6X kuadrat untuk turunannya sama dengan 12X. Sehingga dot kuadrat F per dot X kuadrat sama dengan 12X. Untuk poin C, dot F per dot Y dapat kita dapatkan dengan menurunkan fungsi fxy terhadap Y. Sehingga kita fokuskan terhadap variabel Y. Di situ terdapat cos 2Y. Sehingga dapat kita turunkan cos menjadi min sin. Dan 2Y kita turunkan menjadi 2. Berarti min 2 sin 2Y. Untuk poin D, dot kuadrat F per dot Y kuadrat kita dapatkan dengan menurunkan lagi dari dot F per dot Y. Sehingga didapatkan turunan dari min 2 sin 2Y kita dapatkan menjadi min 4 cos 2Y. Untuk poin E, dot kuadrat F per dot X per dot Y dapat kita dapatkan dengan menurunkan fungsi fxy terhadap X terlebih dahulu, kemudian kita turunkan lagi terhadap Y. Sehingga didapatkan dot kuadrat F per dot X dot Y sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah gradien medan skalar. Saat terdapat suatu fungsi fp, gradien medan skalar dapat dinyatakan dengan nabla fp sama dengan turunan parsial dari setiap komponen titik P. Dan untuk persamaan bidang singgung dapat dirumuskan sebagai Z sama dengan TP atau sama dengan Z0 plus sama dengan Z0 plus turunan parsial setiap komponen yang dikalikan dengan variabel komponen dikurangi kondisi awal komponen masing-masing. Secara umum, gradien dilambangkan dengan notasi segitiga terbalik atau disebut dengan nabla. Contoh, persamaan dari suatu fungsi yang berada pada titik 3,0 diketahui sebagai f x y sama dengan 3xe pangkat y plus 2x kuadrat y. Persoalannya, tentukan persamaan bidang singgungnya. Untuk solusinya, kita cari terlebih dahulu z0 dengan memasukkan titik 3,0 ke dalam fungsi fxy sehingga didapatkan z0 sama dengan 9. Kemudian kita cari gradien dari fungsi persamaan tersebut dengan cara menurunkan parsial setiap komponen kemudian memasukkan titik 3,0 ke dalam turunan dan dihasilkan nabla f3,0 sama dengan 3i plus 18j. Setelah itu, kita dapat mencari persamaan titik singgung z dengan menjumlahkan z0 dan nabla fxy sehingga didapatkan persamaan garis singgung z sama dengan 3x plus 18y. Materi yang terakhir adalah gradien medan vektor. Secara umum, divergensi medan vektor dirumuskan sebagai divergensi vektor v sama dengan nabla dari vektor v. Suatu medan vektor dapat dinyatakan konservatif apabila nabla dot nabla f atau nabla kuadrat dari f sama dengan 0. Selanjutnya, untuk notasi Carl pada suatu medan vektor dapat dirumuskan sebagai Carl vektor v sama dengan nabla cross produk vektor v atau sama dengan matriks 3x3 di mana nilainya dapat kita tentukan dengan mencari determinan dari matriks tersebut. Jika ditinjau menggunakan suatu aliran fluida, nilai divergensi dan Carl ini memberikan beberapa kemungkinan sifat dari pola aliran fluida tersebut. Makna dari divergensi apabila divergensi vektor V lebih dari 0, maka pola aliran fluida divergen. Jika divergensi vektor V kurang dari 0, maka pola aliran fluida konvergen. Dan jika divergensi vektor V sama dengan 0, maka pola alirannya steady state atau ajek. Sedangkan makna fisis dari Carl apabila Carl vektor V sama dengan 0, maka pola aliran bersifat non-rotasional atau tidak berotasi. Dan jika Carl vektor V tidak sama dengan 0, maka pola aliran bersifat rotasional. Contoh,
Diketahui sebuah fungsi vektor sebagai vektor f(x,y,z) sama dengan 5xyz pangkat 3i plus 3xe pangkat yj plus 4z kuadrat k. Persoalannya tentukan gradien vektor f dan Carroll vektor f. Maka, untuk penyelesaiannya, gradien vektor f kita turunkan komponen xyz-nya. Sehingga didapat gradien vektor f sama dengan 5yz pangkat 3 plus 3xye pangkat y plus 8z. Untuk Carroll dapat kita tentukan dengan membuat matriks 2 kali 3 dari setiap komponennya, kemudian dicari determinan dari matriks tersebut, sehingga didapatkan Carroll vektor f sama dengan 15xyz kuadrat j plus 3e pangkat y min 5xyz pangkat 3k. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bab diferensiasi vektor. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.